mengejar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas. Nanti hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Guru hebat dan selamat pagi menjelang siang. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa di mana kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini di sekolah tercinta kita SD Negeri 057239. Dan tidak lupa pula kita berselawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Baiklah Bapak Guru hebat, sebelum kita melakukan pemaparan materi hari ini, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Marilah kita sejenak untuk mendengarkan lagu tersebut. And we're back in third quarter flat. Baik, saya sambut dulu satu persatu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 057239, yang saya hormati dan saya sayangi rekan sejawat saya, Ibu Guru hebat SD Negeri 057239. Pada hari ini saya ingin berbagi praktik baik kepada Bapak Guru, di mana materi pemaparan hari ini yaitu mengenai tentang budaya positif. Ini adalah materi kita Bapak Ibu tentang budaya positif. Dan kita kenalkan dulu. Sebelumnya sudah mengenal saya adalah Niki Mutia. Saya adalah guru kelas 4 di SD Negeri 057239 Sepoci, CGP Angkatan 10, Kabupaten Langkat. Kemudian selanjutnya agenda kegiatan kita hari ini adalah pembukaan, yaitu dari saya sendiri. Kemudian ada nanti kesepakatan kelas. Saya lupa menulis di situ tadi Bapak. Ada kompetensi lulusan, kemudian capaian umum dan capaian khusus. Di situ ada pemahaman inti, kemudian ada eksplorasi
konsep dan selanjutnya refleksi. Kemudian di sini ada keyakinan kelas. Di sini kita saling menghargai juga dengan perasaan gembira. Kemudian sedikit tambahan, kita bisa juga berbagi praktik baik juga pengalaman, pendapat, solusi untuk menanggapi teman-teman yang lain. Lanjut. Action. Selanjutnya di sini kita ada video sedikit di mana kita akan tenangkan hati kita dan pikiran kita, berdamai sejenak untuk semuanya dalam situasi diri kita di dalam ruangan ini. Semoga video yang saya tampilkan menjadi inspirasi kita semua. Bisa saya buka Bapak Ibu. Sini. Kita mulai. The box is the sword stuck in the stone, just like in the book. Can I make it right? Now, try again. You are now King Arthur. Now he knew what he had to do. He felt formidable. Now, he smiled and concentrated to bend the sword. Alright, class. Let's be nice, okay? Here I have a fork, and I'm going to do some magic with it. Who wants to be my volunteer? Come on. I'm going to place this fork into this empty bag over here, right? Aman, I want you to focus your mind on the fork inside there and bend it. Go. Right, very good. It's done. Have a look. You see what we can achieve when we put our minds to it? You can do it. Kevin, this will help you. Please keep this in your notebook. As you can see, we are learning about tenses today. Oh no! Mr. One! Can you do the magic again? Please? It wasn't me, Aman. It was all you. Magic. It was amazing to see how far he had come. He wondered if he had been born along by euphoria or by magic. But it was neither. It was him taking one step and then another and still another. And all these were infinitely better than magic. Ibu mengenai tentang video kita kali ini, adakah menginspirasikan buat kita semua? Ada. Seperti apa Ibu Rani?
Konek nggak kan? Duduk aja ya. Ya, dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Hairani. Saya menanggapi video yang telah kita tonton. Video ini sangat inspirasi. Bahwasanya ada satu siswa yang tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, dia kurang lancar membaca. Namun guru ini tadi memiliki strategi yang tepat, bahwasanya semuanya itu berawal pada dirinya sendiri. Dari niatnya fokus di dirinya sendiri, apa yang ingin dilakukannya pasti bisa dicapainya jika ia benar-benar sungguh-sungguh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kepada Ibu Rani. Sekarang Bapak Dapot. Bagaimana pendapat Bapak Dapot ya? Terima kasih. Nama saya Dapat Surian. Terima kasih. Ini video sangat menginspirasi kami sebagai guru yang ditunjukkan oleh Ibu Kiki. Di mana di sini kalau saya tidak salah, guru ini memiliki posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer, di mana guru tersebut memotivasi dengan strategi yang sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan materi yang dibawakan nanti kami bisa mencontoh apa yang dilakukan atau strategi yang diperlihatkan oleh Bapak Guru tadi. Mungkin itu saja tanggapannya Bu Kiki. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama gitu Bu Desi. Oke, di sini kita, ya Bu Desi bisa. Ayolah. Apa gambaran Bu Desi yang berbeda dengan yang lain? Saya akan memberi tanggapan dari video yang telah ditonton bersama tadi, yaitu bahwasannya kunci utamanya kita adalah fokus dalam melaksanakan pekerjaan. Karena dengan kita fokus maka keberhasilan itu ada sama kita. Intinya fokus. Oke, terima kasih Bu Desi. Oke. Desi ada lewat ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah memberikan tanggapan terhadap video tersebut, yaitu adalah sosok guru di mana dia memiliki kreatif untuk biar murid-muridnya tadi fokus dalam belajar sehingga dia bisa meningkatkan daya semangat belajarnya kepada muridnya, namun dengan berbagai strategi yang dilakukan Bapak Guru tersebut. Oke, kita lanjut. Baik Bapak Ibu, di sini kompetensi yang saya harapkan bisa berkontribusi dengan yang lain, yaitu kita bisa memahami tentang materi yang akan kita paparkan selanjutnya mengenai kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah kita. Bagaimana kita bisa memberikan kenyamanan serta aman dan menyenangkan bagi siswa kita di sekolah kita ini untuk kedepannya. Itu adalah suatu perubahan untuk diri kita sendiri dan untuk sekolah kita ya. Lanjut, kita di sini mampu bergerak untuk komunitas sekolah secara bersama-sama dalam mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah. Yang bagaimanapun kita selalu dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita berpihak kepada murid. Kemudian kita berlandaskan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Di umumnya kita di sini bisa memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang dimana kita konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Lanjutnya kita melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dan pendidikan Indonesia secara umum. Bagaimana kita memahami tentang disiplin positif untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Yang ketiga, kita bisa memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan murid kita, karena kita harapkan murid kita bisa memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, bukan di lingkungan sekolah saja ataupun di rumah,
kalau bisa mereka juga bisa menerapkan di lingkungan masyarakat. Itu yang kita harapkan. Karena bagaimanapun selain akademik kita juga menerapkan nilai-nilai budi pekerti untuk kita. Di sini Bapak Guru ada capaian khusus. Pertama, di konsep budaya positif ini ada perubahan paradigma, ada yang tentang teori kontrol, kemudian ada 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internalnya dan eksternalnya, kemudian ada keyakinan kelas, apa itu hukuman dan penghargaan, lanjut ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan lanjut lagi ada 5 posisi kontrol guru, dan kita akan membahas terakhir adalah segitiga retribusi. Dan selanjutnya kita bagaimana strategi kita untuk menerapkan disiplin positif, memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang nyaman dan aman. Lanjut kita menyusun langkah-langkah bagaimana kita strategi kita untuk melakukan aksi nyata tersebut dalam mewujudkan kolaborasi kita bersama. Lanjut ada sikap kita refleksi dan kritis terhadap budaya di sekolah yang senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid kita sesuai dengan lingkungan sekolah kita Bapak Ibu. Lanjut, di sini ada pertanyaan pemantik. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak? Di nomor 1, hukuman adalah mendisiplinkan anak. Bagaimana tanggapan kepada Bapak Ibu? Termasukkah hukum? Setuju tidak? Kalau hukuman itu salah satu bentuk mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju. Bagaimana Bu Desi? Setuju. Ibu? Setuju. Dengan alasan? Memberikan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dengan diberikannya hukuman bukan berarti kita mau menjatuhkan mental anak tersebut, akan tetapi kita hanya memberi sedikit pelajaran kepada anak dan mengingatkan bahwasanya betapa pentingnya peraturan yang memang harus dikerjakan ataupun pendidikan yang harus dipelajarinya yang dicapainya. Terima kasih Bu. Bisa Burani? Apa pendapat Burani? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya setuju. Karena hukuman itu tidak semuanya negatif. Hukuman itu ada yang positif ya. Contohnya dengan membaca, mengutip sampah, ya kan? Tidak hukuman secara fisik. Itu menurut saya. Jadi bagaimana setuju? Bagaimana Bu Desi? Sama, pas. Oke. Baik Bapak Ibu, nanti kita membahas mengenai apa itu hukuman, konsekuensi perbedaannya, ada penghargaan. Nanti situ kita tahu bahwasannya ini adalah ada suatu perbedaan. Lanjut nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu tadi yang sudah kita bahas tadi. Kemudian kita memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Sangat setuju. Oke. Bisa kasih alasannya? Kenapa setuju dulu? Karena dengan memberikan reward dapat membuat anak berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan. Semangat ya Bu. Semangat. Itu nanti ada motivasi ya, motivasi kita bahas ya Bapak Ibu. Dan ternyata semua pada di sini setuju. Ya, ini pada dapat. dia grup hijau nggak setuju deh. Izin Ibu ya, sesuai dengan apa yang pernah saya baca, Iya. ya kan? Kalau penghargaan ini bisa dikatakan ada baiknya dan ada negatifnya. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau penghargaan ini merupakan motivasi ekstrinsik pada kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak dapat. Iya. Oke, nanti kita tuh di sini Bapak Ibu ada perbedaan motivasi, ada 3.
kita lanjut dulu ya. Oke, di sini ada tadi metode topiknya sudah tadi saya bacakan yang di atas tadi. Kemudian ada disiplin, teori motivasi, keyakinan keras, kemudian kebutuhan dasar, restitusi, kemudian ada segitiga restitusi. Kemudian di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, di sini ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ini contoh nanti selanjutnya. Kemudian ada perubahan paradigma. Ini adalah ilustrasi guru mengontrol murid, dan kemudian ada kritikan, membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ilustrasi bahwa semua pemahaman positif, nah itu bermanfaat. Saya di sini Bapak Ibu ada sebuah kasus dulu, saya bagikan dulu kepada Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas mengenai respon-respon tersebut. Mengenai enggak nyontek. Ini gampang kok Bu Rani. Gampang dipahami. Gampang nih. Saya kan kita berbagi aja di sini kan. Ayo. Satunya mana tadi? Kasus 2 aja langsung bisa. Panjang ya Bu. Panjang kali nih Bu. Sabri, Saya membacakan saja ya Bu. Yang menjawab bukan. itu aja yang membaca. Baiklah, di sini ada siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon, kemudian teori kontrol ya Bapak Ibu. Itu nanti kita dulu bentar sedikit. Kita sini ada mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah stimulus respon. Kemudian ada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dilihat dari teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Dan stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lanjut, di situ ada pemaksaan, ada pada saat rujukan gagal. Namun di teori kontrol ada kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjut, ada model berpikir menang atau kalah. Di situ ada teori kontrolnya, model berpikir menang. Lanjut. Ya, sabar dulu. Di situ ada makna disiplin, itu nanti kasusnya ya kan. Di sini ada kata disiplin, artinya dalam bahasa Latin itu ada disciplina. Nah, artinya belajar. Kemudian makna tersebut berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates atau Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Kemudian ada budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian cenderung umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena disiplin itu pasti ada yang tidak nyaman, Bapak Ibu. Benar kan? Lanjut, ada juga yang bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Biasanya ada nilai-nilai kebajikan universal. Seperti Bapak Guru Hebat sudah pernah tahu nilai-nilai kebajikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ada 6 dimensi. Apa saja itu Bapak Guru Hebat? Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, pada Tuhan yang Maha Esa, Esa, dan mandiri, beranak kritis, berkebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah salah satu yang termasuk nilai-nilai kebajikan yang biasa kita kenal dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Lanjut, di sini ada teori motivasi, hukuman dan pengadaan. Untuk menghindari ketidaknyamanan, ini adalah motivasi yang tadi kita bahas yang pertama Bapak Ibu. Nah, ada penghargaan tadi kan, hukuman, termasuk Ibu setuju atau tidak setuju, ini lagi ya kita bahas. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, anak tadi ya merasa dia tidak nyaman, makanya dia lakukan. Misalnya saya contoh nih ya, belajar didik. Kalau enggak mama hukum nanti kalau enggak ada konten 100. Sehingga anak tadi kan belajar, tapi karena suatu paksaan yang merasa dia tidak nyaman.
Itu adalah dari eksternal kita, dari luar. Kemudian itu ada lagi untuk mendapat imbalan dari orang lain. Nah, ini seperti yang tadi. Jadi kalau dapat juara 1, nah, kasih beli sepeda ya, beli tas baru ya. Nah, itu adalah motivasi dari eksternal juga Bapak. Namun yang kita harapkan adalah untuk menghargai diri dia sendiri. Bagaimana dia seperti ini. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Dia tidak memang dia gini, kawan saya bisa, kenapa saya tidak bisa? Dia memiliki kesadaran diri sendiri, memang dia dari diri dia sendiri, tanpa dia dari paksaan ataupun timbalan. Anak itu timbulnya dari sendiri. Jadi kita hanya bisa mengharapkan anak yang posisi nomor 3, yaitu dari intrinsik. Itulah tujuan disiplin kita seperti ini, merdeka. Merdeka menurutnya jadi antara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap. Buat pemerintah ini menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran dari konsepsi keteladanan sikap merdeka. Lanjut, di sini ada hukuman dihukum oleh penghargaan. Nah, ini dia ada jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan dan menghukum itu sebenarnya tidak boleh. Karena motivasi itu harus muncul pada diri. Ini ada pengakuannya, contohnya kemarin saya perhatikan, ini misalnya ya Bapak Ibu, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu adalah salah satu kita untuk mengapresiasi. Misalnya contohnya bagaimana Pak Dapot? Di sini ada saling menghargai. Nah, ini kita kemudian terhadap temannya, kemudian membantu temannya dalam tugas kelompok atau mandiri. Jangan lupa juga kita ucapkan terima kasih karena merupakan rasa tanggung jawab kita. Lanjut ada kita di mana kita pada saat memberikan pengukuran kertas yang berserakan di lantai. Lanjut bocoran. Oke, baik Bapak Ibu, di sini ada kertas. Di mana Bapak Ibu isi? Bapak Ibu pilih hukuman atau konsekuensi. Diisi saja dulu, saya tunggu. Nanti kita baca bersama-sama. Menurut Bapak Ibu pandangannya bagaimana, Bu Desi? Nggak boleh ya Bu. Apa tuh? Kalau hukuman itu berbeda dengan dia tidak punya kesepakatan. Hukuman ya Bu. Iya, dia langsung gurunya kan. Bisa nih, misalnya lah ya, saya nih ya, contoh. Kamu ini belum ada kesepakatan di antara mereka. Tiba-tiba saya kasih hukuman, suruh lari ke lapangan. Tapi kalau konsekuensi adalah kesepakatan. Misalnya kita udah tahu dengan anak murid, apabila tidak mengerjakan PR, anak-anak tadi udah tahu konsekuensinya apa yang dilakukan selanjutnya. Itu adalah bentuk kesepakatan. Itu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, Bapak Dapot, ini Bapak Dapot. Ini Bu maksudnya mengisi hukuman atau konsekuensi? Iya, yes. Jawabannya antara dua itu. Iya, betul. Hukuman sama konsekuensi. Iya, iya. Pandangan Bapak Ibu. Oh, itu jatuh di hari siang. Konsekuensi adalah suatu bentuk yang sudah kesepakatan dari awal. Hukuman tanpa langsung dia.
Kalau konsekuensi kan kesepakatan dari awal itu sudah ada perjanjian. Makanya kita survei nanti dapat sama tidak dengan jawaban Bapak Ibu. Disesuaikan. Ya, sesuaikan Bapak. Tenang saja Bapak. Oke, bisa? Ini mengisi berdasarkan ini. Enggak, lain. Oke, sudah Bapak Ibu? Enggak apa ya. Ibu Yus belum siap, Bu. Ya, Bu, saya tunggu ya. Bapak dapat sudah siap. Desi menonton. Nah, ya Bu, Ibu mencatat 100 kali. Oke. Ya, 100 Siap-siap kali. ya, kita buka top survei dulu ya. Saya dulu Bu ya. Oh, ya, betul. Satu-satu dulu, saya coba Satu-satu ya. ya, baik, boleh. Jalan dulu Bu, nanti biar tahu saya. Ya, ini pemikiran saya Bu ya. Iya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman Bu. Belum berani? Sama, Mas. Setuju. Yus. Hukuman. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman Bu. Hukuman. Oke. Udah sih, lanjut. Apa nih? Boleh diminta. Pesan 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Lanjut Purani. Menggantikan kertas tugas. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Bu. Konsekuensi. Konsekuensi, Bu. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi Bu. Sama. Sama, Bu. Udah sih? Lanjut. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu syariat di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi saya Bu. Konsekuensi, Bu. Oke. Lanjut, Purani. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Pelajaran PJOK. Apa itu? Konsekuensi, Bu. Buku juga salah. Hukuman kita tengok ya. Karena Ibu ini sering menghukum. Nomor Ibu. Lanjut. Nenek, adakah yang Ya. salah? Aduh. Bu, saya salah. Oke. Mohon Ternyata, dijelaskan, mohon dijelaskan Bu. ya ternyata mencatat itu 100 kali di dalam buku itu hukuman. Salah satu. Salah satu Purani salah satu termasuk hukuman yang nomor 1. Kenapa? Karena dia disuruh menuliskan banyak-banyak. Itu termasuk hukuman terhadap anak. Tidak ada kesepakatan dengan anak-anak. Kita lanjut ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Langsung hukuman ya kan. Nah, nanti kita
tahu perbedaannya. Kemudian ada push up 15 kali, tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman. Iya. Lanjut, menggantikan kertas. Nah, kalau sudah kata-kata ganti, berarti ada suatu kesepakatan sebelumnya. Apabila kita melakukan kesalahan, berarti dia jawabannya konsekuensi. Lanjut, membersihkan tumbuhan. Seperti biasa, anak murid tadi kita memberikan rasa tanggung jawabnya terhadap suatu kesalahannya untuk memperbaiki kesalahan tersebut, yaitu konsekuensi, yaitu kesepakatan bersama. Lanjut, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu syariah. Setuju tidak nih kalau ini termasuk hukuman? Setuju. Karena Setuju itu ya? bahasa disuruh. Ya, disuruh. Ya, termasuk hukuman. Kemudian lari mengiringi lapangan basket 2 kali, termasuk konsekuensi Bapak Ibu. Berarti mereka sebelumnya dengan Bapak Guru PJOK itu sudah mempunyai kesepakatan bersama muridnya. Apabila lambat, mereka akan diberi punya konsekuensi. Lanjut, inilah perbedaannya Bapak Ibu. Hukuman adalah suatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ini langsung, sifatnya langsung Bapak Ibu, langsung, ya kan? Kita langsung memberikan hukuman langsung. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan. Lanjut, membuat anak sakit, fisik, mental juga, benar tidak? Ya kan? Seperti tadi, menulis sampai 100 kali, tanganku sampai pegal, tidak nyaman muridnya, bosan. Ini dah, nah ini lanjut, anak membenci kedisiplinan, benar sekali. Tapi kalau konsekuensi mereka menghargai disiplin. Berpikir lagi kalau seandainya kalau berbuat salah nanti kena ini, karena sudah punya kesepakatan. Ada paksaan, kalau hukuman paksaan karena tidak ada kesepakatan bersama. Kemudian ada terus tanggapan terhadap kalau karena punya kesepakatan bersama, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Kemudian ada konsep diri yang buruk, ada konsep diri yang baik. Karena kita konsekuensi adalah perubahan anak tadi mengetahui apa yang dipatuhi atau yang dimana yang dilarangnya. Kemudian ada anak belajar menyembunyikan kesalahan. Di sini karena hukuman, kalau konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Itu bedanya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini suatu pelajaran bagi saya sendiri, diri saya sendiri. Ternyata di program CDP ini Bapak Ibu membantu saya untuk memperbaiki diri saya. Ternyata kalau kita memberikan hukuman itu anak tadi sebenarnya marah, ya kan? Karena dia dipermalukan. Kemudian ada kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara. Lanjut, restitusi. Ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Seperti tadi saya bilang Bapak Ibu. Ini lanjut. Ini adalah identitas gagal. Ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi itu adalah merupakan pilihan. Tadi konsekuensi sudah ada menguatkan untuk anak murid dalam jangka waktu panjang. Restitusi ini adalah suatu, kalau kita bilang, cara tindakan kita Bapak Ibu menyelesaikan suatu masalah. Lanjut, ciri-cirinya. Ini Bu Rani. Pertama ada menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lanjut, ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Keyakinan kelas sudah kita bahas kemarin Bapak Ibu. Semoga kita bisa menerapkan di kelas kita dengan kesepakatan bersama kepada murid-murid kita ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut ada lingkungan positif tadi, kesepakatan kelas. Contohnya misal kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Bisa juga kita tambahkan. Ini tadi ada juga misalnya kita tidak boleh ribut dalam kelas dengan anak-anak tadi kan. Kita kan kesepakatannya bersama anak-anak murid yang kita lakukan. Lanjut. Ini adalah kelas tabel T atau Y. Terlihat, terdengar, berperilaku, hormat tanpa seperti. Hormat ini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Contoh, misal kita anak-anak meminjam sesuatu, pastinya kita harus
meminta izin kepada yang punya. Seperti yang Bu Desi pernah arahkan kepada anak murid di waktu upacara, itu ada 3 yang kan Bu Desi. Nah, itu menjadi pemikiran saya, apabila berbuat salah atau kita meminta atau kita diberi sesuatu, itu adalah langkah-langkah kita. Ini lanjut ada bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengajar, kemudian diterima dan dimiliki. Lanjut, ini tadi Bapak Ibu, 1 orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa menyelesaikan ini bersama. Terima kasih. Tolong ya, permisi. Boleh saya pinjam? Kemudian nanti saya kembalikan. Kalau terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain, kalau perilakunya kita tersenyum ramah. Lanjut, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, kemudian memberikan salam hormat, berjabat tangan. Itu adalah suatu perilaku kita. Lanjut, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini dia Bapak Ibu, termasuk keyakinan kelas begitu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian ada dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarangkan menggunakan narkoba. Itu seperti di sekolah kita harus ada pelarangan narkoba terhadap murid-murid, ada arah-arahan itu supaya kita menjaga kesehatan atau dia tidak terjebak hal-hal yang negatif. Lanjut, berganti atau menunggu giliran. Nah, ini Bapak Ibu yang saya ingin sekali menerapkan kepada murid kita, yaitu bentuk antrian. Di mana saya pernah lihat suatu video, yaitu di negara Jepang. Ternyata mereka anak-anak tersebut dari kecil, dari sekolah TK, kita bilang mereka sudah diajarkan dengan antrian. Kalau di Indonesia saya lihat kan kita nggak usah jauh kelas saya lah. Mereka berebutan Bapak Ibu. Bagaimana kita sama-sama saling membantu solusinya untuk bisa menerapkan anak-anak bisa bergantian antrian, tidak serobot-serobotan. Itu termasuk cara kita untuk menerapkan budaya positif. Lanjut, kita gunakan masker, ini udah lain lagi. Lanjut, ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ternyata anak-anak tadi ada kebutuhan dasar manusia. Ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan, bertahan hidup dan kebebasan. Kalau kasih sayang, anak-anak tadi misalnya kan saat belajar dia tidak dipedulikan kan, ada kan gurunya. Ya udah dia sakit, dia mau ngapain, gurunya tidak peduli. Ada juga seperti itu. Jadi kita di sini juga memperhatikan kebutuhan dasar anak murid kita, kebebasan mereka, kesenangan juga itu kita harus penuhi Bapak Ibu untuk anak murid kita. Lanjut, ada 5 posisi kontrol di sini. Ini yang saya bilang tadi. Nah, ini guru. Guru ada bersikap penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Menurut Bapak Ibu, kita ini banyak yang di posisi yang mana? Menghukum kan? Membuat rasa bersalah saya. Kalau Bu Desi yang mana? Teman. Teman? Lanjut, kalau Bu Yes yang mana? Buku. Sama kita Bu Yes. Sama gitu Bu. Saya direktur. Kalau Pak Dapat? Direktur. Direktur manajer ya? Iya, Iya. masih bawaan saya. Direktur itu kok kalau dia nggak nampak. Dia nggak nampak, agak boy sedikit kan? Lanjut, ternyata Bapak Ibu menghukum itu guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ini adalah suatu pelajaran buat saya. Kemudian contoh, misalnya guru berkata gini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Hukum. Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Benar tidak? Karena kan anak tadi berusaha berbohong untuk melindungi diri sendiri, untuk pembelaan diri sendiri. Ternyata itu tidak baik. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan gurunya di luar dunia berkualitasnya. Lanjut, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah laginya si murid tadi, ya kan? Karena udah tahu karakter gurunya itu pemarah, penghukum gitu. Jadi kemudian dampak muridnya mulai lagi kesalahannya.
Lanjut, ada pembuat merasa bersalah. Kenapa begitu Bu Rani? Boleh jelaskan? Karena Bu Rani sering berceramah begitu Ibu. Iya, saya suka berceramah. Gini seperti ini ya kan, seharusnya nak, gitu ya Bu Rani. Ibu kecewa nak, ya seperti itu ya Bu Rani. Lanjut, gurunya kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ini, ibu stres. Nah, lanjut, stres. Iya, itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di dunianya, kemudian maafkan saya, itu muridnya. Lanjut, merasa rendah diri. Siapanya kan dampak murid tadi merasa rendah diri. Tidak ada merasa rendah diri. Iya, gak berhasil. Coba kita teman, posisi kita sebagai teman ya. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, ayolah lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Dia kayak utang budi rasanya si murid ada bang guru ya. Lanjut, di situ hasilnya ketergantungan. Karena tadi kita kalau guru itu boleh dekat, tapi kita harus tahu porsi-porsi terhadap murid ternyata bapak ibu. Lanjut, ada murid meletakkan guru di sana sebagai orang yang terpenting di dunia berkualitas. Muridnya berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, Awas kamu bukan. jadi kan, kemudian lemah, tidak mandiri, tergantungan. Itulah dampaknya betul. Kalau kita posisi guru sebagai teman seperti itu anak-anak. Iya Bu. Dampaknya Ini nggak tahu. karena tadi posisinya teman. Iya. Kalau pada pol memantau, menghitung, mengukur, kemudian memantau ini Bapak Ibu sebenarnya baik karena kita selalu memperhatikan, mengingatkan itu kepada murid, selalu mengingatkan apa peraturannya, kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan gurunya peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, katanya kan murid tadi. Berapa halaman yang harus saya tulis Pak, kata Pak Dapot. Kemudian ada dampaknya, meneliti beratkan pada sanksi dan hadiah. Lanjut, ini yang posisi sebenarnya Bapak Guru hebat untuk kita sebagai guru yaitu manajer. Saya pun baru tahu dari program ini. Boleh saya yang baca? Boleh sekali, ini posisi Pak Dapot Ibu Rani. Oh ini yang namanya posisi manajer ya? Iya. Oh gitu ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya kemarin tuh Bu Rani? Apa yang kita yakini itu Bu ya? Berarti dengan bahasa yang memotivasi gitu ya, menyadarkan anak tersebut ya. Jadi kan, kemudian lemah, tidak mandiri, tergantungan. Itulah dampaknya betul. Kalau kita posisi guru sebagai teman seperti itu anak-anak. Iya Bu. Dampaknya Ini nggak tahu. karena tadi posisinya teman. Iya. Kalau pada pol memantau, menghitung, mengukur, kemudian memantau ini Bapak Ibu sebenarnya baik karena kita selalu memperhatikan, mengingatkan itu kepada murid, selalu mengingatkan apa peraturannya, kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan gurunya peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, katanya kan murid tadi. Berapa halaman yang harus saya tulis Pak, kata Pak Dapot. Kemudian ada dampaknya, meneliti beratkan pada sanksi dan hadiah. Lanjut, ini yang posisi sebenarnya Bapak Guru hebat untuk kita sebagai guru yaitu manajer. Saya pun baru tahu dari program ini. Boleh saya yang baca? Boleh sekali, ini posisi Pak Dapot Ibu Rani. Oh ini yang namanya posisi manajer ya? Iya. Oh gitu ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya kemarin tuh Bu Rani? Apa yang kita yakini itu Bu ya? Berarti dengan bahasa yang memotivasi gitu ya, menyadarkan anak tersebut ya Bu ya. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Rasa tanggung jawab terhadap murid tadi, tindakan, analisis. Habis itu menguatkan pribadi gitu ya. Belum. Masih 2-3 Berarti kalau kelas 1 masih ke teman. kalau kelas 1 berarti kalau restitusinya itu apa sih? Gitu ya. Jadi mana?
Berarti harus ada perlu hukuman juga. Kalau kelas 1 bagaimana? Sesuai Kalau dengan kelas 1 materi. sesuai mana? Kalau untuk kelas 1 sesuai bagaimana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, pak teman atau pemantau atau manajer? Hukuman tadi kan bukan disebut dia terus yang negatif. Yes. Berarti Tapi kalau di sini dia Bu Yus yang dijelaskan Bu Kiki ini bahwasanya itu adalah identitas gagal kalau penghukum ini Bu. Gagal. Berarti kalau sesuai dengan yang Gagal. disampaikan Bu Kiki ini, ini pelajaran baru kayaknya sama kita ya kan? Ya. Berarti Ada kita gagal. kayaknya harus paling tidak di posisi teman nih Bu. Teman. Teman atau pemantau ya Bapak? Teman lah ya Bu. Teman Jadi minimal teman ya. Walaupun dia tergantungan sama gurunya gitu ya. Nah, Iya. diskusi Seperti kita tadi. vendor gitu ya. Vendor, Pak, yang penting itu. Baru kita tingkatkan lagi menjadi pemantau gitu ya. Bu. Ya. Kemudian lagi kita naik lagi kontrol diri kita sebagai manajer. Oh, ketika kita sudah berhasil menjadi pemantau, coba kita naikkan lagi gitu Iya, ya. versinya. Itu cocok untuk posisi pada pos. Oh gitu. Urani pun cocok bisa. Sekali lah Kelas ya. 5 dan kelas 6. Kalau Bu Desi dengan saya kita teman saja Bu. Teman Untuk kita. sekarang ini kan Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya Hmm. bisa lah kita untuk saling-saling bertukar pikiran kan pada apa berkolaborasi bagaimana kita bisa jadi posisi kontrol pemantau dan manajernya. berbagi ya kan. Nah, Keren lah ini. Makasih sekali lah Bu. ya sama-sama Aduh. pada keluarga ayo ya. Belum, udah selesai. Baik kan, ini tadi saya ada pernyataan-pernyataannya. Saya kecewa, ini adalah bentuk. Misalnya gini ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini rupanya adalah membuat orang merasa bersalah. Perkataan seperti ini. Jadi teringat-ingat si muridnya bawa pulang. Kecewa oleh ibu guruku tadi, gitu kan. Lanjut, kamu tidak pernah benar. Nah, nih, tidak pernah benar yang melakukan sesuatu ini. Salah aja, ya kan Bu Yus? Kita Bu Yus. Lanjut ya, nanti Bu Desi, ayolah lakukan demi Ibu Ya Nah. Allah. Jadi adalah posisi teman. Kalau memantau, ini biasanya kamu mendapatkan stiker bintang hari ini. Kemudian ada manajer, yaitu bagaimana kamu menyelesaikan suatu masalah. Kemudian ada penghukum lagi, kamu selalu yang terakhir, paling terakhir. Itu ternyata penghukum, di mana ini termasuk identitas gagal ya Bapak Ibu kita. Jadi kita posisinya harus minimal harus teman dulu ya Pak Dapot. Oke, lanjut. Ini adalah yang tadi. Kita lanjut saja. Ada segitiga resolusi. Nilai Bapak Ibu. Ternyata kita dalam suatu masalah dapat menyelesaikannya dengan cara segitiga resolusi. Apa sih itu? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus menstabilitaskan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seperti itu Bu. Untuk kalimat identitas apa menstabilitaskan identitas. Baik Bu Rani, kemudian ada validasi kebutuhan. Nah ini adalah kamu tentu punya alasan mengapa kamu berbuat seperti ini. Nah lanjut, adakah cara yang lebih efektif yang mendapat kamu untuk apa kamu butuhkan? Itu adalah bentuk validasi kebutuhan. Kemudian ada kemudian ada menanyakan keyakinan. Ini menanyakan keyakinan yaitu kita ingatkan kepada anak-anak tentang kesepakatan kelas kita atau nilai-nilai kebajikan dan selalu kita ingatkan sehari-hari kepada anak-anak. Misalnya, masih ingatkah anak-anak kesepakatan kita hari ini? Misalnya tadi kan ribut. Tadi kita kesepakatannya apa ya nak? Nah, ya Bu, tadi tidak boleh ribut Bu. Nah, seperti itulah nak. Kita mengingatkan Ibu, Bapak. Kemudian kami ingin menjadi seorang seperti apa nantinya. Lanjut. Misalkan Ibu kesalahan. Bisa dapat nih buat kesalahan. Saya sering Bu, ya kan? Saya kalau melakukan kesalahan itu nggak ada memang segitiga restitusi. Saya selalu bilang kalau melakukan kesalahan itu, misalnya lah si Ramlan ya kan. Ramlan, gitu saya Bu. Jadi ini coba dijelaskan lagi supaya lebih mendalam. Contohnya itu bagaimana Bu? Kalau Oke Bapak Dakwa. Ya biasa kita kan biasanya manggil nama ya Koko ya kan. Ramlan gitu kan. paku. Bona. Langsung kita bilang nggak boleh kayak gitu. Langsung gitu ya. Ternyata Bapak kita mereka jika melakukan kesalahan ada tindakan-tindakan dari segitiga resolusi yang harus kita terapkan sehari-hari. Inilah Bu Rani.
Misalkan tadi kan, kenapa nak melakukan ini? Iya Bu, tadi kok ngambil air minum temannya? Iya Bu, tadi saya haus. Oh, berarti kalau menstabilkan ini Bu, menenangkan gitu Bu Iya, ya? Ya, menenangkan. kalau bahasa sehari-hari Iya, ya. menenangkannya. Terus itu dia kesadaran dia untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Tahu dia. Oh, itu divalidasi Bu ya? Iya. Validasi ya. Kemudian nanti kita ingatkan kembali perbuatan-perbuatan yang tadi, Untuk memperbaiki. memperbaikinya. Ternyata perbuatan tersebut salah. Gitu. Oh, Jadi gitu. kalau kita mau minta air minum harus izin dulu kepada yang punya. Gimana Bu Han? Udah mengerti ya kan? Enggak. Enggak. Dia nampak dasar lagi. Nah, ini ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas Bapak Ibu. Lanjut, tadi validasi. Nah, ini kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk validasinya. Kamu tidak melakukannya. Ini tadi sudah saya contohkan Bapak Ibu. Lanjut. Oke. Menurut Bapak Ibu, dari pemahaman ini apa yang perlu Bapak pahami atau tanggapan apa mengenai materi kita hari ini? Ayo Kak Rani, boleh tanggapannya hari ini aku sama Ya, saya Hairani R menanggapi praktik baik di siang hari ini. Yang pertama, ilmu yang saya dapat. Selama ini saya masih mengutamakan hukuman itu terhadap anak. Ternyata itu tidak baik ya, tidak benar. Adanya apa tadi Bu? Segi positif, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, kemudian 5 kebutuhan, ya. dan 3 motivasi. Itu ilmu yang saya dapat hari ini. Mudah-mudahan kedepannya saya lebih baik lagi mendidik anak didik kita ini dengan cara-cara yang Ibu sampaikan kepada kami, dan kami pun menjadi guru yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Itu saja yang saya. Terima kasih Ibu. Desi, bagaimana Bu Desi? Oke, saya juga berharap semoga kita bisa memberikan perubahan. Bagaimanapun kita ternyata beretika baik, berakhlak mulia itu harus kita anjurkan, harus kita terapkan sehari-hari kepada anak-anak, karena ini berpengaruh untuk dia ke depannya atau di lingkungan masyarakat. Bagaimana dia memberikan contoh yang baik untuk ke depan generasi bangsa ini. Jadi sama-sama Bapak Ibu kita berkolaborasi. Kemungkinan di program ini kita bisa saling berbagi, karena saya tidak juga menggurui. Di sini pun saya menerima tanggapan dari Bapak Ibu. Cukup terima kasih banyak. Semoga saya bisa juga memperbaiki diri saya sendiri. Ibaratnya saya ingin memberikan sekolah kita ini lebih nyaman lagi. Kita tahu cara mengatasi suatu masalah. Di sini saya tahu posisi saya, bagaimana saya sebagai guru, biar nanti saya bisa belajar jauh lebih baik lagi lah ke depannya. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut di sini. Sudah tadi ya Bapak, saya ucapkan terima kasih untuk pemaparan materi hari ini. Semoga tidak jenuh Bapak Ibu. Tidak. Tanggapannya juga, masukannya terima kasih Bu Desi, Bu Rani, Pak Dapot, semua Bu Yus. Saya tutupi, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairani R. Di sini saya mewakili teman-teman akan menyampaikan refleksi kegiatan kita pada hari ini. Apa yang disampaikan oleh Kiki sangat berguna bagi kami. Apa yang kami tidak tahu menjadi tahu, banyak ilmu yang kami dapat. Semoga kedepannya kita dapat membawa perubahan di sekolah kita ini, perubahan yang positif, yang baik bagi kita, bersama berkolaborasi bersama. Dan untuk Kiki, semoga dengan kegiatan CGP ini dapat menggerakkan kami teman-teman sejawat untuk membuat pendidikan
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling indah. Saya Feby Cynthia Mulia Baraja, saya kelas 4. Saya senang dan bahagia banget karena ibu telah mengasih solusi bagi untuk saya. Sampai jumpa, dadah.